Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Aditya dari Prodi Manajemen dengan NIM 289225028. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS perpajakan dengan dosen pengampu Muhammad Taufan Nugroho SIMM. Selanjutnya ada dasar-dasar perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Struktur pembiayaan negara dapat terlaksanakan karena adanya pungutan pajak. Pajak memiliki dua fungsi yang tidak lain sebagai sumber keuangan dan mengatur keuangan sebagai berikutnya. Fungsi budgeter atau sumber keuangan. Fungsi budgeter yaitu membiayai pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan. Sumber keuangan dalam fungsi ini maksudnya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengisi kas negara. Contohnya pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PPB, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, dan masih banyak lagi. Fungsi reguler atau pengatur. Fungsi ini bertindak sebagai mengatur kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di luar keuangan. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi. Selanjutnya ada pajak terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis pajak terutang. Dalam peraturan perundang-undang perpajakan tersebut, pajak terutang terdapat dalam PPH, PPN, dan PPNBM. Di antaranya PPH terutang. Pajak penghasilan PPH terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari penghasilan kena pajak. Pajak terutang PPH pasal 21. Penghasilan pasal 21 terutang adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan, dan PPH 21 terutang bagi penonton untuk setiap masa pajak. Pajak terutang PPH pasal 22. PPH 22 terutang adalah terutangnya pajak penghasilan oleh wajib pajak badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta, atas perdagangan ekspor. Pajak terutang PPH pasal 23. Pajak terutang PPH 23 adalah terutangnya pajak penghasilan atau atas dividen pada saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan, saat bunga dan sewa jatuh tempo, saat royalti dan imbalan jasa teknik atau jasa manajemen maupun jasa lainnya ditentukan dalam kontrak atau perjanjian faktor. PPN dan PPNBM terutang. PPN dan PPNBM terutang adalah pajak terutang dari tarif dasar pengenaan pajak TPB. Pajak terutang PPN. Pajak terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP, impor BKB, ekspor JKP, ekspor BKB berwujud dan tidak berwujud, permanfaatan BKB tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean. Terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Pajak terutang PPNBM. Pajak terutang PPNBM adalah terutangnya PPNBM pada saat penyerahan barang kena pajak BKP dan atau jasa kena pajak JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BP, BKP berwujud dan tidak berwujud,
pemanfaatan BKB. Selanjutnya, jenis-jenis pajak penghasilan. Secara umum, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan dan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Pajak penghasilan PPh juga diberlakukan kepada suatu perusahaan atas pengolahan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Hal ini berarti bahwa pemungutan pajak juga bisa diambil dari barang atau jasa yang dikelola oleh suatu badan usaha. Jenis pajak penghasilan PPh badan usaha. 1. PPh pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditunjuk oleh golongan wajib pajak tertentu. 2. PPh perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. 3. PPh pajak penghasilan pasal 22. Pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. 4. PPh pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungutan pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. 5. PPh pajak penghasilan pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwajibkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material, besarnya tarif ditentukan dari luar dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Contoh objek pajak bumi dan bangunan PBB. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, dan lain-lain. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam pembayaran pajak secara tepat waktu setelah menerima surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, surat keterangan pajak atau SKP, dan surat tagihan pajak atau STP dan kantor pelayanan PBB atau disampaikan melalui pemerintah daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT yaitu bank, presensi, kantor pos, atau giro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.